Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, para peserta perkuliahan MOC dari mata kuliah Pengantar Ilmu Kebumian. Kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya terkait tentang batuan material dari bumi yang solid. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus batuan, maka untuk yang chapter ini atau subchapter ini, kita akan membahas tentang salah satu jenis batuan yang ada di bumi, yaitu batuan beku. Nah, kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah melihat tadi ya penjelasannya, maka di bagian inilah yang kita akan sebutkan sebagai sumber dari batuan beku itu sendiri, yaitu dari pembentukan magma yang nantinya dia akan berubah menjadi beberapa bentukan batuan beku. Di sini ketika dia bagiannya adalah merupakan bagian dari continental crust, di sini akan ada kaldera dengan beberapa rhyolitic tuff ya. Jadi rhyolite ini adalah batuan beku felsic yang sifatnya avanitik atau berbutir halus. Sedangkan kalau seandainya nanti ada di beberapa lokasi dan dia terbentuknya di bawah permukaan dan dia bisa terkristalkan dengan baik, maka komposisi yang felsic itu akan berubah menjadi granit. Dan nanti kalau seandainya kita akan temukan di bagian oceanic, kita akan ketemu yang namanya basalt. Basalt itu adalah batuan mafic yang bertekstur kasar atau vanarik. Nah, jadi di batuan beku sendiri ada batuan beku intrusif dan batuan beku ekstrusif. Bedanya apa? Yang satu dia terbentuknya di dalam bumi, jadi dia akan memiliki waktu kristalisasi yang relatif lambat sehingga memungkinkan kristal dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan untuk yang ekstrusif, karena dia pembekuan magmanya sangat cepat karena terjadi perubahan temperatur yang cukup signifikan, makanya proses kristalisasinya tidak berjalan dengan baik. Sehingga untuk yang igneous rock yang intrusif ini akan menghasilkan tekstur dominannya adalah vanarik, yang artinya dia akan bertekstur kasar, sedangkan yang ekstrusif akan menghasilkan dominannya adalah avanitik, yang dia akan memiliki bentuk kristal yang halus. Nah, jadi batuan beku sendiri tadi dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama ada karena teksturnya. Jadi kalau ada yang karena tekstur tadi adalah yang coarse grain tekstur. Sebenarnya nggak grain juga sih, karena memang bukan butir ya. Karena terminologi butir ini diperuntukkan untuk sedimen. Jadi sebenarnya bukan butir, tapi bentuk atau ukuran kristalnya. Jadi ukuran kristalnya tuh besar atau kecil. Kalau ukurannya besar kita sebut sebagai vaneritic. Jadi karena dia mengalami pendinginan yang cukup lambat karena dia berada di temperatur yang relatif konstan ya. Artinya berubahnya tidak terlalu signifikan karena masih di dalam di bawah permukaan. Sedangkan untuk yang fine grain atau lebih tepatnya ukuran kristal yang kecil yang kita sebut sebagai avanitik, ini karena tadi pembekuannya sangat cepat, bahkan di beberapa batuan, kalau teman-teman pernah melihat ada bentukan tekstur gelas seperti obsidian, itu sama sekali nggak punya kristal karena dia membekunya cepat banget sehingga nggak memungkinkan kristal untuk bisa berkembang atau tumbuh. Kemudian ada juga yang tadi tekstur glasi ya, jadi karena cepat banget. Ada juga yang porfiritik karena tadi nggak rata, jadi pendinginannya. Jadi di satu sisi pendinginnya lambat, makanya dia berbentuk seperti pori besar gitu kan. Ada juga yang dia cepat karena temperaturnya lebih cepat mendingin gitu. Jadi ada yang butirnya kecil, ada yang butirnya besar. Ukuran kristalnya besar, ada yang ukuran kristalnya kecil dalam satu tubuh batuan. Nah, itu yang kita sebut sebagai tekstur porfiri. Nah, yang berikutnya kita bisa membagi menjadi dari komposisi. Nah, komposisinya itu ada yang felsic. Nah, felsic itu biasanya ditandai dengan warnanya relatif lebih cerah
dan komposisi feldspar-nya tinggi, atau quartz dan feldspar-nya tinggi. Ini sebenarnya nanti ada kaitannya dengan deret bowen ya. Jadi dengan deret bowen kita bisa menentukan dia jenisnya felsic, intermediate, mafic atau ultramafic. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di bagian deret bowen ya, kalau bisa dihafal sih untuk deret bowen. Nah, kemudian untuk yang mafic kebalikan dari felsic. Nah, felsic ini lebih bersifat asam ya, sedangkan untuk mafic ini adalah yang sifatnya lebih basa. Nah, dia tercirikan dengan warna yang lebih gelap, dengan kandungan silikat yang tinggi, dan feldsparnya itu bukan jenis yang orthoklas, tapi lebih ke N-plagioklas untuk yang mafic. Kemudian ada intermediate atau intermediate, orang bilang. Nah, ini diantara dari mafic dan felsic. Jadi komposisinya itu ya pencampuran lah antara felsic dan mafic. Jadi di antara felsic dan mafic. Kemudian ada yang ultra mafic. Jadi ini biasanya banyak kandungan besi dan magnesium rich juga di mineralnya. Nah, ini untuk yang tekstur batuan beku ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini gassy tekstur. Nah, ini contohnya ada di obsidian. Nah, kemudian ada yang bilang yang porfiri. Jadi kayak ada tutul-tutulnya, tapi ya itu karena ukurannya nggak rata. Nah, ini yang tekstur porfiri. Nah, ini untuk yang coarse grain tekstur atau tadi saya bilang adalah Van-Eyck. Jadi dia kelihatan sama mata telanjang. Jadi ketika kita lihat di mata telanjang, maka bagian ini tuh terlihat dengan jelas butirannya. Bahkan kita hanya membutuhkan loop dengan perbesaran 10-20, kita bisa melihat dari butiran tersebut. Nah, satu lagi lawannya adalah yang avanitik ya. Nah, avanitik tuh nggak kelihatan sama sekali. Jadi secara komposisi nggak kelihatan yang mana mineral A, mineral B nggak kelihatan. Walaupun kita lihat dengan loop pun juga nggak akan kelihatan. Satu-satunya cara untuk melihat komposisi dari mineralnya yaitu kita menyayat batu menjadi sayatan tipis yang nantinya kita akan lihat menggunakan mikroskop polarisasi. Kemudian ada juga yang vesikular. Nah, vesikular ini merupakan tipikal dari batuan yang sifatnya ekstrusif, yang di dalamnya itu terdapat rongga-rongga udara. Nah, ini biasanya karena karena gas bubble, gas dari letusan gunung api terperangkap di dalam batuan tersebut atau di dalam magma yang keluar dari dari tubuh gunung, sehingga bagian yang terisi udara itu jadi semacam ruang kosong yang kita sebut nanti ada vesikular. Nah, di vesikular nanti ada contohnya yaitu skoria sama pamis. Pamis itu terkenal kalau dulu SD atau kita sekolah namanya batu apung. Nah, yang kemudian ada piroklastik. Nah, ini biasanya dia tersusun dari beberapa gelas vulkanik. Kemudian yang berikutnya ini adalah bentukan geometri dari batuan beku intrusif ya. Jadi ini ada magma chamber, kemudian dia membeku di dalam, kemudian dia ada yang tadi menerobos juga, kan nih ya menerobos kemudian membeku. Kalau dia sejajar dengan perlapisan disebutnya sebagai seal, tapi kalau dia tegak lurus terhadap perlapisan, ini kita sebut dike. Nah, kemudian nih tadi di beberapa lokasi kan awalnya dia bentukannya seperti ini ya, kayak ada bentukan bukit. Nah, kemudian dia tererosi sehingga hanya meninggalkan si lehernya aja, yang nanti kita sebut sebagai volcanic neck. Ya, ada juga dike yang dia menerobos ke permukaan, tapi dia pasti selalu tegak lurus terhadap perlapisan. Kemudian kalau seandainya nanti tererosi semua, tinggal meninggalkan si ini aja nih, si intrusive igneous rock di permukaan dengan luasan lebih dari 100 km persegi. Nah, ini yang kita sebut sebagai batholith. Kalau kurang dari itu nanti ada yang kita sebut sebagai stok. Nah, ini contoh di lapangan. Untuk yang dike dia tegak lurus terhadap perlapisan, sedangkan untuk yang sejajar kita sebut sebagai seal. Nah, ini ya untuk bentukannya. Jadi
Batolit versi mini itu namanya stok. Jadi kalau kurang dari 100 km persegi, itu kita sebut sebagai stok. Nah, jangan samakan dengan lakolit, itu beda lagi. Lakolit itu sebenarnya percabangan dari batolit ya. Kemudian dia akan menerobos sejajar dengan perlapisan. Dan dia bentukannya itu seperti bentukan gunung ya, atau bukit ya. Ini yang membedakan antara lakolit dengan seal. Kalau seal ya dia tidak mengembang ke atas. Nah, sedangkan untuk yang lakolit dia mengembang ke atas. Kemudian ini volcanic ash ya, tadi ada debu-debu vulkanik yang terendapkan atau jatuh di permukaan. Oh nih, tadi ya. Jadi kalau untuk batuan beku plutonik ini ada sifat yang namanya hukum potong-memotong atau cross cutting ya. Jadi yang memotong itu selalu lebih mudah daripada bagian yang dipotong. Nah, misalnya contoh ini ya, batolit menerobos dari si batuan sedimen yang ada di sini nih. Nah, artinya batolit ini lebih mudah dibandingkan dari sedimen yang ini. Oke, yang berikutnya ini adalah tadi ya deret bowen. Nah, untuk deret bowen yang lebih detailnya ada di slide selanjutnya. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa ternyata deret bowen ini juga bisa menentukan dari struktur silikatnya. Jadi ketika masih tinggi temperaturnya, dominannya adalah olivin, di mana olivin ini tipikalnya adalah nesosilikat ya. Kalau kemarin kita berbicara di bentuk mineral atau struktur kristal mineral, nah dia adalah tipikal nesosilikat dengan perbandingannya SiO4, maaf. Kemudian berubah jadi sorosilikat di bagian piroksen, kemudian jadi inosilikat di bagian amfibol, mikabiotit, dan yang ini ya felspar yang continuous series ya. Kemudian ada pilosilikat ini yang tipikal K-felspar, dan yang terakhir adalah tektosilikat yaitu kuarsa ya, SiO2. Nah, ini untuk detailnya. Jadi mungkin teman-teman bisa hafal yang bagian discontinuous ya. Jadi yang discontinuous kalau seandainya kita punya yang ultramafic, nah itu kita akan ketemu banyak adalah di sana adalah olivin. Kemudian yang intermediate sampai ini adalah yang amfibol, yaitu hornblende, augite, pyroxene, dan teman-temannya. Kemudian berikutnya kita akan ketemu biotit atau mica. Kemudian kita akan ketemu K-felspar ya sebagai titik pertemuan antara yang discontinuous series dengan yang continuous series. Kemudian ada muscovite dan terakhir adalah kuarsa. Nah, ini yang rada-rada dilupakan. Yang paling simpel adalah kalau yang lebih tinggi temperaturnya itu adalah calcium rich, sedangkan yang bagian lebih rendah temperaturnya adalah yang natrium rich atau sodium rich. Nah, tapi teman-teman harus bisa menghafalkan nih setidaknya ada anortit, bitonit, labradorit, andesin, oligoclast, sama albit ya. Kalau potasium felspar, nama lainnya adalah orthoclast. Nah, ini adalah jenis dari batuannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah coarse grain dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa kita ini kan. Ini untuk yang coarse grain. Kalau yang granitik namanya granit. Kalau untuk yang andesitik atau intermediate namanya diorit. Tapi kalau untuk yang basaltik namanya gabbro. Ya. Nah, untuk yang ultramafic namanya peridotit. Kemudian untuk yang fine grade, komposisinya sama nih dengan granit, tapi namanya riolit untuk yang fine grain-nya. Tapi kalau untuk yang fine grain, untuk yang intermediate namanya andesit. Untuk yang fine grain yang namanya komposisinya mafic, maka namanya adalah basalt. Nah, untuk yang ultramafic ada namanya komatit ya, tapi ini jarang sekali ditemukan. Kemudian untuk yang porfiri, kalau untuk yang granitik itu ada yang granit porfiri, kalau andesitik namanya andesit porfiri, kalau basaltik namanya basalt porfiri. Nah, untuk yang glasi cuman ada di bagian felsic saja, yaitu obsidian. Untuk fossikular, tipikalnya adalah kalau seandainya dia yang granitik atau felsic, dia tipikalnya adalah pumice atau batu apung, sedangkan untuk yang basaltik, dia adalah tipikalnya skoria. Dan ini untuk yang piroklastik,
Dimana kalau untuk yang granitik atau felsic lebih dominannya adalah tuff, sedangkan untuk yang basaltik tipikalnya adalah si volcanic breccia. Yang ultramafic dari porfiri sampai piroklastik itu nggak ada, nggak umum lah, karena jarang mineral berat gitu bisa naik ke permukaan. Ini sama ya dengan yang tadi. Dan ini untuk yang model occurrence. Jadi kalau kumis Korea ini tipikalnya adalah lava flow, piroklastik, crash on lava flow, piroklastik, dan lain sebagainya. Oke, demikian untuk chapter ini. Untuk menguji kemampuan kalian, silakan mengikuti quiz yang ada di Idols atau di Emas dengan 2 kali kesempatan ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.